Manai Sofiaan adalah ayah Sofan Sofiaan, bintang film terkenal, suami dari Widiawati. Manai adalah tokoh Partai Nasional Indonesia, PNI, yang sangat loyal kepada Bung Karno. Ia adalah mantan anggota DPR GR dan mantan duta besar RI di Uni Soviet. Lahir di Takalar, Makassar, Sulawesi Selatan pada 5 September 1915, dan meninggal dunia di usia 87 tahun, karena penyakit Parkinson pada 29 Agustus 2003. Satu hal yang perlu dicatat adalah, loyalitas Manai kepada Bung Karno tidak dapat diragukan lagi. Hal itu terlihat setelah kejatuhan Bung Karno dan pembasmian kelompok politik kiri dan Soekarnois pasca tragedi 1965. Setelah berhasil menjatuhkan Bung Karno, rezim Orde Baru Jenderal Soeharto segera mencopot Manai Sofiaan dari posisinya sebagai Duta Besar RI untuk Uni Soviet. Keputusan melakukan pencopotan Manai berakibat pada memburuknya hubungan diplomatik Indonesia dan Uni Soviet selama beberapa tahun. Di sisi lain, sepulangnya dari Moskwa, Manai terlibat dalam aksi perlawanan terhadap rezim Orde Baru itu, antara lain, ia perlihatkan ketika ikut menandatangani petisi 50. Ia juga menerbitkan buku kehormatan bagi yang berhak, yang menggambarkan pergulatan Manai membela Bung Karno. Ia menegaskan dalam buku tersebut, mustahil Bung Karno mendalangi sebuah kudeta terhadap dirinya sendiri. Buku itu menimbulkan kecaman dari para eksponen Angkatan 66, karena tudingan Manai bahwa aksi-aksi mahasiswa anti-PKI dan anti-Bung Karno pada tahun 1966 telah ditunggangi Badan Intelijen Amerika, CIA. Sementara itu, dalam buku Apa Yang Masih Teringat, Manai membela sikap politik Bung Karno yang dekat dengan komunis, PKI, sebagai kawan, seiring menghadapi imperialisme, nekolim. Buku itu juga sempat membuat hubungan Manai Sofiaan dengan Jenderal Abadul Haris Nasution memanas, karena ulasan Manai mengenai peran Jenderal Abadul Haris Nasution selaku Ketua MPRS di tahun 1967 dalam menjatuhkan Bung Karno. Berikut ini adalah wawancara dengan Manai Sofiaan, seorang loyalis sejati Bung Karno yang juga mantan Duta Besar RI di Moskow, mengenai peran Soeharto dan CIA dalam peristiwa G30S. Sejauh Anda tahu, bagaimana sikap Soeharto sebelum meletus G30S? Tahun 1965 sebelum G30S, sudah terjadi percobaan kudeta, yaitu pada waktu Harto mengirim Jenderal Kemal Idris untuk mengepung istana, guna menangkap Soebandrio dan menteri-menteri. Itu percobaan KUP, cuma tidak berhasil. Menurut Anda, apa peran Soeharto dalam peristiwa G30S? Saya meyakini Soeharto berperan penting. Dia punya hubungan dengan Aidit. Dalam buku saya juga disebut. Syam Kamaruzzaman, menurut penyelidikan, adalah agen ganda. Dia dipakai oleh CIA, dia juga dipakai oleh PKI. Anehnya, dia kan dilepas dari tahanan. Entah dia dikirim ke luar negeri atau mana, nggak tahu. Mungkin dia sudah operasi plastik sehingga tak dikenali lagi. Kenapa saya bilang begitu? Karena semua orang PKI yang ditangkap hidup-hidup oleh pemerintah Soeharto, seperti Nyoto, Lukman, Sudisman, semuanya dibunuh tanpa pemeriksaan, tanpa dihadapkan di muka pengadilan. Analisis saya, supaya mereka tidak bicara lagi. Bagaimana hubungan Soeharto, Aidit, Syam? Itu cerita kelompok Pathuk, Yogya. Di tempat itu mereka kumpul. Yang paling penting itu, mengapa Aidit yang ditangkap hidup-hidup tidak diperiksa, dan malah langsung dibunuh di Solo? Nah, kalau tidak begitu, Aidit kan akan cerita tuh. Bagaimana hubungannya dengan Latif? Kan tak pernah ada orang tahu. Tapi pembelaan Latif itu kan jelas. Dia telah memberitahukan kepada Pak Harto bahwa akan ada gerakan. Dan, menurut keterangan Latif, pagi pukul 6 kan Soeharto sudah pakai pakaian lengkap. Tinggal pakai pistol saja. Sedang Bung Karno pukul 8 pagi baru tahu ada apa-apa, G30S. Dus, Pak Harto mestinya kan lapor. Tapi dia tidak lapor. Haryo Kecik menyatakan Anda menerima dokumen-dokumen CIA. Saya sih, banyak. Bukan saja dari Haryo Kecik, tapi juga dari luar negeri. Bisa dijelaskan isi dokumen CIA? Yang terpenting bahwa Amerika itu campur tangan.
Amerika sudah lama menghendaki supaya rezim Suekarno jatuh. Dan Amerika, sejak Eisenhower berpendapat bahwa Indonesia tidak boleh menjadi negara yang kuat seperti negara kesatuan. Negara harus dipecah belah. Bukan CIA saja, tapi juga Inggris. Apakah Soeharto juga menjalin hubungan dengan CIA? Harto dulu, waktu masih Pangdam, kan penyelundup barang-barang ke luar negeri. Karena itu diusulkan dipecat. Kemudian datanglah Gatot Subroto, terus mengusulkan kepada Bung Karno supaya Soeharto jangan dipecat. Lebih baik dia sekolah. Di Sesko, SSKAD, dia bertemu dengan Gubernur Sesko, yakni Soeharto. Soeharto ini, banyak orang tahu bahwa dia agen CIA. Nah, mungkin dialah yang mempengaruhi Soeharto turut menjadi agen. Walaupun kita tidak katakan waktu itu agen, menurut analisis, ia turut bekerja buat agen CIA. Soeharto mendapat ilham dari Soeharto, bagaimana dengan KGB? KGB itu menjadi musuh Partai Komunis Tiongkok. Jadi, yang mendorong keadaan di sini Tiongkok. Rusia sama sekali tidak tahu apa-apa. Aidit ketemu sama saya di Paris. Lantas, waktu saya pulang ke Moskow, dia pergi ke Moskow tanpa memberitahu saya. Kemudian, Bung Karno kirim saya telegram supaya Aidit disuruh pulang. Lantas Nyoto menyusul Aidit ke Moskow. Tapi Aidit dan Nyoto dimarahi oleh Moskow. Moskow tak setuju ada huru-hara di Indonesia. Karena Indonesia kan disokong RRT. Nah, ini, katanya, akan merugikan Uni Soviet. Jadi, apa yang dilakukan RRT di Indonesia tak disetujui Moskow. Aidit datang ke Soviet untuk apa? Katanya lapor bahwa akan ada gerakan. Katanya itu tidak sesuai dengan teori Marxisme. Apalagi Bung Karno kan kawan yang rapat dengan Soviet. Anda tahu dari mana Moskow tak menyetujui? Saya kan saban hari berhubungan dengan Moskow. Saya kan duta besar di sana, jadi saya tahu politik yang terjadi di sana. Saya bicara dengan duta besar Korea Utara waktu itu. Dia bilang, "Wah, perang besar." Saya bilang, "Perangnya bagaimana?" Ya, tahu sendirilah. Perang itu yang dimaksud. Yang memarahi Aidit dan Nyoto itu. Bagaimana peranan RRT? Peranannya besar sekali di Indonesia. Terutama karena Bung Karno ingin negara-negara yang baru supaya bersatu. RRT kirim senjata untuk membangun angkatan kelima. Lantas libatkan AU.